Kamis besok Mas Iyun bakal dapat kejutan lagi dari Jakarta, hayo apalagi Sobat Ngarit. Kejutan demi kejutan tak henti-hentinya datang menghampiri Wahyu Santoso. Atau yang lebih dikenal sebagai Mas Iyun, seorang penggembala sapi asal Tulungagung yang belakangan ini viral di media sosial. Sosok sederhana yang akrab disapa Mas Iyun, ini mendadak jadi buah bibir netizen karena hubungannya dengan penyanyi Minang, Fauzana. Setelah sebelumnya menerima hadiah mobil Honda Brio dari Tommy Wafa, anggota DPR RI terpilih dari fraksi PAN, kejutan lainnya kembali menanti pada Kamis depan. Tidak berhenti di situ. Popularitas Mas Iyun terus menanjak. Terbukti dari akun TikTok miliknya yang kini sudah mendapatkan centang biru, sebuah tanda verifikasi yang hanya diberikan kepada figur publik atau influencer dengan pengaruh besar. Kabar baik lainnya datang dari platform YouTube, di mana Mas Iyun telah menerima Silver Play Button, penghargaan yang diberikan kepada kreator yang berhasil mencapai 100.000 pelanggan. Kabar terbaru yang tak kalah menghebohkan datang dari Delta Hesti, istri Tommy Wafa. Dalam sebuah sesi live di TikTok bersama Wahyu, pemilik akun TikTok _Sam_Wahyu 5758 asal Malang, Jawa Timur, Hesti mengungkapkan bahwa Mas Iyun akan menerima kejutan spesial lagi dari Jakarta pada Kamis depan. Ya, nanti pada hari Kamis, Mas Wahyu akan mengantar kejutan buat Mas Iyun. Kita sudah atur semuanya. Kejutan ini datang dari Jakarta, dan bakal bikin Sobat Ngarit makin bahagia, ujar Hesti. Dalam sesi live yang berlangsung hangat itu, Hesti langsung menghubungi Mas Iyun untuk menyampaikan kabar baik tersebut. Percakapan mereka berlangsung akrab, seperti layaknya sahabat lama yang sudah sering bertukar kabar. Oh iya ya, kapan live Mas Iyun? Masih banyak tamu katanya Mas Wahyu, jadi kalau mau datang ngantar mobil ya hari Kamis, ujar Hesti. Mas Wahyu juga tampaknya sudah siap dengan segala persiapan yang diperlukan. Wahyu mengungkapkan bahwa tim dari Jakarta akan berangkat sehari sebelumnya untuk memastikan kejutan tersebut bisa disampaikan tepat waktu. Saya sudah minta mereka untuk berangkat dari Jakarta hari Rabu, biar bisa sampai di rumah saya dulu sebelum lanjut ke Tulungagung, kata Wahyu. Wahyu mengaku sangat senang bisa menjadi bagian dari momen spesial Mas Iyun. Masya Allah, ini orang baik, Mas. Semoga kebaikannya dibalas sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang baik bertemu dengan orang-orang baik, ujar Hesti. Tidak hanya itu, Wahyu juga menegaskan bahwa semua ini dilakukan tanpa ada niat mencari keuntungan pribadi. Menurutnya, segala bantuan yang diberikan kepada Mas Iyun murni karena rasa persahabatan dan solidaritas antar sesama. Saya takutnya ada para netizen ini berpikir saya mencari keuntungan dari sini. Sama sekali saya tidak ada niat seperti itu. Semua ini karena rasa persahabatan dan ingin melihat Mas Iyun terus maju, jelas Wahyu. Meski demikian, Hesti menyadari bahwa tidak semua orang akan berpikiran positif. Ia pun berpesan kepada Mas Iyun untuk tetap kuat dan tidak mudah terpengaruh oleh komentar negatif yang mungkin datang dari para pembenci. Apapun yang kita lakukan, kalau di mata orang yang tidak suka, kebaikan pun akan terlihat buruk. Jadi biarkan saja, yang penting kita tetap berbuat baik, pesan Hesti. Kejutan-kejutan yang terus berdatangan untuk Mas Iyun tentu saja membuat para Sobat Ngarit, sebutan bagi para penggemar Mas Iyun, semakin bangga. Tidak sedikit dari mereka yang menyatakan dukungannya melalui komentar di media sosial, berharap Mas Iyun terus sukses dan menjadi inspirasi bagi banyak orang. Mas Iyun, tetap rendah hati ya, Mas. Kami semua bangga sama Mas Iyun, tulis salah satu penggemarnya di kolom komentar akun TikToknya. Sementara itu, kabar tentang kejutan yang akan diterima Mas Iyun pada Kamis depan juga telah menyebar luas di kalangan netizen. Banyak yang penasaran, apalagi kejutan besar yang akan diterima oleh sosok yang kini dijuluki Paduka Sobat Ngarit ini. Dengan kejutan-kejutan yang terus datang, tampaknya perjalanan Mas Iyun sebagai sosok viral di media sosial masih akan berlanjut. Dukungan dan cinta dari para penggemar, serta perhatian dari berbagai pihak, membuat kisah hidupnya menjadi inspirasi bagi banyak orang. Ketulusan Iyun dan Sobat Ngarit. Representasi realitas masyarakat bawah Indonesia. Kisah Iyun,
pemuda sederhana yang bekerja sebagai tukang ngarit atau pencari rumput di pedesaan, telah menggemparkan jagat TikTok dan hati jutaan orang di Indonesia. Apa yang awalnya hanya video-video singkat tentang keseharian mencari rumput untuk pakan ternak, kini telah menjelma menjadi fenomena yang mewakili suara-suara kecil dari masyarakat kelas bawah, buruh, kuli, petani, dan pekerja kasar lainnya yang acap dipandang sebelah mata. Dalam setiap unggahannya, Iyun berbicara dengan bahasa yang begitu jujur dan sederhana, sebuah narasi yang menyentuh realitas keseharian masyarakat pedesaan yang penuh kesederhanaan. Kata-katanya, seringkali spontan, mencerminkan kejujuran hidup orang-orang yang seringkali terlupakan dalam hiruk-pikuk narasi kemajuan. Tanpa kesan didramatisir, Iyun membawakan pesan tentang beratnya hidup, tentang tantangan ekonomi, perjuangan sehari-hari, dan kisah-kisah cinta yang terbungkus dalam segala keterbatasan. Namun, yang membuat Iyun benar-benar meroket dan menjadi perbincangan luas bukan hanya konten rutinnya tentang rumput dan ternak. Terdapat sebuah kejadian tak terduga menjadi titik balik yang dramatis dalam kehidupannya. Secara kebetulan, Iyun sedang live di TikTok saat seorang artis Minang terkenal Fauzana bergabung dalam sesi tersebut. Percakapan yang awalnya kasual berubah menjadi momen magis yang menarik perhatian ratusan ribu orang. Dari interaksi kecil itu, sebuah kisah cinta yang tak terduga mulai terjalin di antara Iyun dan sang artis. Jutaan pengikutnya yang dikenal sebagai Sobat Ngarit menjadi saksi perkembangan kisah ini, yang terasa seperti sebuah dongeng modern antara seorang pria desa sederhana dan seorang selebriti dari dunia yang sangat berbeda. Pertemuan antara dua dunia ini begitu dramatis dan emosional, hingga menarik perhatian lebih dari 200.000 penonton yang menonton live mereka secara bersamaan, sebuah angka yang luar biasa bagi seorang konten kreator yang awalnya hanya dikenal sebagai tukang ngarit. Sobat Ngarit, yang sebagian besar berasal dari kalangan pekerja kelas bawah, ikut terhanyut dalam cerita ini. Bagi mereka, Iyun bukan sekadar idola, melainkan sebuah representasi harapan dan simbol suara kaula alit. Mereka melihat diri mereka dalam sosok Iyun, seseorang yang menjalani hidup apa adanya, dengan segala keterbatasan, namun tetap bisa menjadi sorotan di tengah kemewahan dunia digital. Kisah cinta Iyun dengan Fauzana, meski sederhana, menggugah harapan bahwa hidup bisa berbelok arah dengan cara yang tak terduga. Bahwa setiap orang, tak peduli seberapa sederhana kehidupannya, memiliki kesempatan untuk mengalami momen-momen luar biasa. Iyun kini menjadi simbol dari kesederhanaan hidup yang autentik, sebuah simbol yang begitu dekat dengan realitas mayoritas masyarakat Indonesia. Keberhasilannya di dunia TikTok menunjukkan bahwa dalam dunia yang semakin kompleks ini, justru kesederhanaan dan kejujuranlah yang paling dirindukan. Orang-orang tidak lagi hanya mencari hiburan mewah, tetapi juga cerita-cerita yang mereka bisa hubungkan langsung dengan hidup mereka sendiri, cerita tentang perjuangan, kesulitan, dan cinta yang lahir dari kesederhanaan. Kisah Iyun juga membuka mata banyak orang tentang kenyataan hidup masyarakat bawah yang selama ini mungkin luput dari perhatian. Dalam dunia media sosial yang penuh dengan gemerlap dan pencapaian, kehadiran sosok seperti Iyun mengingatkan kita bahwa ada banyak